Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Minggu 24 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, pasal 4, ayat 13 sampai 16. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11a. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu.
Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah misi yang tuntas. Sangat menggembirakan jika tugas dan tanggung jawab bisa terlaksana dengan baik pada waktu yang tepat. Sangat memuaskan jika target atau sasaran pekerjaan, usaha dan perjuangan kita tercapai. Sangat melegakan jika suatu misi berjalan dengan baik, walaupun di tengah pelbagai liku-liku proses, tantangan dan kesulitan. Di sana ada kelegaan dan ketenangan. Upaya, kerja, perjuangan bahkan pengorbanan terasa tidak sia-sia, tetapi sangat bernilai dan berharga. Saudaraku yang terkasih, menjelang akhir misi Yesus, disadari bahwa ke-12 murid telah menjadi suatu tim yang kokoh, kuat dan kompak untuk meneruskan misi guru mereka. Lebih dari itu, dalam diri mereka ada api semangat yang membara. Kecintaan dan komitmen melekat dalam diri mereka berkat pendampingan Yesus Sang Guru. Betapa besar pengaruh yang diciptakan Yesus dalam diri para murid. Betapa meyakinkan warta yang terucap dari mulut Yesus. Betapa dahsyat kuasa yang ditunjukkan Yesus kepada para murid. Semuanya itu menggelorakan api perutusan dalam diri mereka. Kini saatnya para murid menjadi bentara Allah. Mereka telah dibentuk menjadi prajurit keselamatan. Dalam diri mereka, kekuatan Allah mengalir. Kepada mereka, kekayaan sorgawi senantiasa tercurah. Keberanian telah terbentuk dalam diri mereka, sehingga tantangan seperti dalam 1 Petrus tak menjadi rintangan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kini saatnya tiba, Yesus kembali kepada Bapa, dan tongkat komando dipercayakan kepada mereka. Harapan dan keinginan Yesus tercapai karena misi akan berlanjut terus sampai pada akhir zaman. Saudara-saudariku yang terkasih, tunaikanlah tugas kita, tuntaskan tanggung jawab kita, selesaikan pekerjaan dan rancangan kita. Setialah selalu dalam iman kita dan berkanjanglah sampai akhir. Semoga demikian. Amin.